Bismillahirrahmanirrahim. Lau a'id samitumuhu zanal mu'minuna wal mu'minahu bi anfusihim kairan wa khalu hazaifun mubin. YouTuber Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya muliakan. Loh, kok saya ceramah ya? Oh iya, saya terinspirasi oleh seorang ustadz, teman-teman. Jadi baru-baru ini ada seorang ustadz yang memberikan kuliah subuh di salah satu masjid di daerah Jakarta. Nah, saya terinspirasi oleh ustadz ini. Awas ya, nggak boleh ketawa loh, ini ceramah loh. Jadi ustadz ini berbicara di masjid, berceramah di masjid, dan kalau kita dengar isi ceramahnya itu mengenai kebohongan ya, mengenai kebohongan lengkap dengan ayat-ayatnya. Itu bagus, malahan bagus ya, namanya orang berceramah itu tuh bagus gitu ya. Cuman permasalahannya, apakah yang mengisi ceramah itu sudah bersih? Apakah dia tidak pernah berbohong? Ya, saya rasa nggak mungkin lah. Yang namanya manusia pasti pernah berbohong ya. Yang nggak pernah berbohong itu mungkin malaikat ya. Tapi selagi manusia pasti pernah berbohong, begitu ya. Nah, kalau seperti itu bagaimana itu? Dia berbicara mengenai kebohongan, sementara dia sendiri sering berbohong. Nah, itu diibaratkan orang yang menyalakan lilin ya, teman-teman. Jadi kalau orang yang menyalakan lilin itu, dia setelah kita nyalakan ya, otomatis kan orang yang di sekitarnya itu terang gitu ya, sementara lilinnya itu sendiri gelap. Nggak boleh ketawa. Jadi apa tadi, lilin ya, kalau kita bakar itu lilin, jadi dia menerangi di sekitarnya, tapi dia sendiri gelap gitu. Jadi ibaratnya itu ya, bisa memberi pencerahan ke orang lain, sementara dirinya sendiri nggak keurus, begitulah istilahnya. Kalau emang begitu ya, tadi kan dia berbicara mengenai kebohongan gitu ya. Kemudian kita lihat si Ustadz ini juga sering berbicara politik ya. Sebenarnya kan di masjid itu ya bicara yang baik-baik aja, nggak usah lah berbicara politik. Kalau ceramah ya ceramah aja gitu kan, ceramah yang baik-baik itu bagus malahan. Sekali lagi bagus ya. Tapi saya tidak mempermasalahkan ceramahnya ya teman-teman, tidak sama sekali. Cuman ya itu tadi mengenai kebohongan tadi yang saya soroti. Dia kan berbicara kebohongan lengkap dengan ayat Al-Quran yang dia baca, lengkap dengan artinya. Tapi jangan sampai yang berbicara itu malah bohong, kan begitu. Nggak boleh ketawa, nggak boleh ketawa. Ini segmen serius ya, serius ini. Begitu. Jadi
dari awal tadi saya terinspirasi oleh Ustadz ini begitu. Nah, untuk itu mari kita dengar dulu ceramah dari Ustadz ini teman-teman. Yuk kita dengar dulu yuk. Pokoknya kalian nggak boleh ketawa, dilarang ketawa. Nih. Beberapa orang, termasuk saya, termasuk Dr. Resmond, termasuk Dr. Tifa, kemudian sekarang mengalami satu nasib. Tapi insya Allah Bapak dan Ibu, kami tetap terus melaksanakannya. Kami hanya berpegang pada insya Allah apa yang kita teliti dan apa yang kita lakukan itu tetap pada jalan yang benar. Dan sebenarnya ini juga ada dalam, kalau kita bicara masalah bohong dan tidak, ada dalam surat An-Nur ya, Surat An-Nur. Surat ke-24 di ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Lau a'id samitumuhu zanal mu'minuna wal mu'minahu bi anfusihim kairan wa khalu haza Diejak, tapi nggak apa-apa lah. Artinya, mengapa ketika kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin dan mukminat tidak berprasangka baik kepada diri mereka sendiri dan berkata, apakah ini sebuah kebohongan yang nyata? Kita menyatakan tidak kepada penguasa. Resikonya Bapak dan Ibu, ya yang seperti yang saya alami. Saya di depan Bapak dan Ibu, mohon maaf, sekarang statusnya tersangka atas kasus ketika saya mencoba membongkar atau kami membongkar. Tapi nggak apa-apa Bapak dan Ibu, Nggak apa-apa. kita menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf nahi munkar. Kalau memang kita yakin benar dan insya Allah itu benar, nggak. Tersangkanya juga udah lama sampai dengan sekarang juga masih jalan aja, jadi ya terus aja, ya nggak ada masalah. Nah, itu ya teman-teman ya, sudah sama-sama kita dengarkan ceramah dari Ustadz Roy Suryo ya. Jadi kita panggil Ustadz sekarang gitu, nggak apa-apa, baik gitu kan. Nggak boleh ketawa ya, dilarang ketawa. Sekali lagi ini segmen serius, lagi mendengarkan ceramah agama dari Ustadz Roy Suryo, jadi tidak boleh ketawa-ketawa, oke? Nah kemudian Roy Suryo, jadi kita sekarang udah manggil Roy Suryo ya, bukan Ustadz lagi kita panggil. Tadi pas ceramah agama aja kita panggil. Nah untuk video kedua kita akan melihat Roy Suryo ini mengajak seluruh rakyat Indonesia, bahkan aktivis-aktivis untuk menggeruduk Kemendikdasmen besok ya, hari Senin besok. Jadi dia mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menggeruduk Kemendikdasmen untuk menyerahkan buku Gibran Endgame. Nah loh, jadi sambil menggeruduk dia juga menyerahkan buku ya. Nah itu yang kita tunggu-tunggu besok. Apakah seluruh rakyat Indonesia akan mendampingi Roy Suryo CS ke Kemendikdasmen tersebut, atau malah sebaliknya? Ini patut kita tunggu besok ya. Nah kalau seandainya yang mereka bawa orangnya itu aja, berarti boleh dikatakan kelompok ini tidak mendapat dukungan dari rakyat Indonesia seperti yang dia katakan. Tapi kalau masanya itu jutaan ya, jutaan, kita percaya bahwa kelompok ini masih dipercaya oleh rakyat Indonesia. Tapi kalau cuman lansia-lansia, Butom, si Menu, Nenek Tarwiyah, kalau hanya itu aja ya berarti sama aja dengan yang kemarin-kemarin, ya nggak sih? Nah sekarang udah boleh ketawa ya, tadi ya nggak boleh. Jadi patut kita tunggu besok bahwa rombongan Roy Suryo CS ini akan menggeruduk Kemendikdasmen untuk menyerahkan buku Gibran Endgame ya. Jadi walau alam nih buku ini. Sedangkan buku Jokowi White Paper aja
nggak tahu nasibnya. Sekarang udah ada lagi buku terbaru, yaitu Gibran Endgame. Begitu. Nah, untuk itu mari kita simak dulu ajakan dari Roy Suryo untuk menggeruduk Kemendikdasmen, ya. Nih. Oke Pak. Yuk, saya mengajak bersama-sama kita hadiri undangan terbuka penyerahan buku dan kita menagih di Kemendikdasmen besok hari Senin tanggal 12 Januari 2026 bersama saya Dr. Ismon dan semua teman-teman aktivis kita geruduk Kemendikdasmen. Semua teman-teman Oke, aktivis. terima kasih Pak. Lanjut, Mikael Sinaga. Nah, ini ya yang salah satu Jadi tersangka siapa yang itu belum ya. baca buku ini Nah, Dibatalin bisa status mendapatkannya tersangka. langsung besok jam 11 pagi, 11 siang lah ya. Di Kata si Kemendikdasmen, Irjan ini buntal. Jalan Sudirman, Jakarta Selatan. Kata si Irjan Mosato, Ya. ini ikan buntal. Kalian kita mau menanyakan, kita mau mengantarkan surat dan menanyakan kenapa surat keterangan Gibran ini tidak ada detail-detailnya, transkrip nilai, di mana, rapotnya mana, dan seterusnya. Oke? Jadi kawan-kawan semua rakyat Indonesia datang Tuh. ke Kemendikdasmen, kita Semua antar rakyat buku ini, Indonesia. dan kita minta keterangan soal Gibran. Thank you. Gibran Endgame Wapres tak lulus Rismon. SMA. Nanti dikuliti sama netizen. Nah ini, Dia itu nih, bangga Nih. membuat buku. nih ibu Mana ini keren ya, itu harusnya kan jendela ilmu, guys. mewakili Tapi ini sekali nih. jendela kebencian. Buku itu secara prosedural harusnya tidak layak untuk diperjualbelikan. Karena buku itu tidak sesuai prosedur, karena penelitiannya tidak pada aslinya satu. Iya, iya, Yang iya. kedua, buku itu menjelekkan, menghasut, memfitnah wakil presiden kita dan dipublikasikan, diperjualbelikan tanpa seizin beliau. Harusnya penerbit dan pengarang serta penulis buku ini ditangkap. Nah, sedangkan zaman dulu itu ya guys, kita nyanyi lagu-lagu yang menghujat pemerintah itu ditangkap loh. Kok sekarang kok Iya, diam Bu, aja? iya. Dan ini Sekarang bukti diam aja bu, nyata loh. polisinya. Bukti Dia nggak nyata tahu lah. yang menghasut, memfitnah. Coba diri kita ini dihasut, difitnah. Ya mungkin bukunya nggak laku ya karena kita bukan orang terkenal. Nah, Iya. lah ini loh wakil presiden, dijelek-jelekan, diperjualbelikan dan hasilnya untuk keuntungannya dia sendiri. Iya, Secara nalar ini gimana gitu loh orang ini nih. Harusnya ditangkap, Ini kenapa bu, dibiarkan? ininya udah kena bu, satu udah putus, Jadi sangat miris uratnya udah putus. melihat ya orang seperti ini menari-nari di atas penderitaan orang lain karena dia Menari-nari memperjualbelikan gitu ya bu ya. buku, menghasut dan menghina wakil presiden kita. Harusnya ditangkap. Ya, Kok Bu, setuju, Bu. bisa-bisanya dia makan uang haram? Itu kan bukunya tuh haram Iya. karena bukunya itu tidak melalui izin dari yang punya. Iya, iya, iya. Perjualbelikan ya. Dan isinya memfitnah, ghibah. Secara Islam itu haram buku ini. Gitu guys. Nah, tahu dia bu. Awas ya, guys. Semoga tidak ada yang beli buku ini, ya. Amin, Kalau itu amin, amin. kita juga beli, akhirnya nanti kita ikut terprovokasi. Oke. Mudah-mudahan bukunya tidak ada yang beli, kata si ibu barusan. Jadi kompak ya teman-teman ya, kita tidak akan beli buku tersebut. Kalaupun ada yang ngasih, ambil aja. Kemudian dibikin buat bungkus ikan asin kek, buat bungkus kacang kek, bolehlah. Tapi jangan pernah dibaca. Dan sekali lagi jangan pernah dibeli. Tapi kalau ada yang ngasih, ambil. Kemudian daripada mubazir, yaitu tadi buat bungkus-bungkusan. Bungkus terasi boleh tuh. Begitu ya. Jadi sudah kita dengarkan mulai dari ceramah Ustadz Roy Suryo sampai kepada ajakannya untuk menggeruduk Kemendikdasmen besok.
Nah, kemudian juga sudah kita dengarkan apa yang dikatakan seorang ibu ya sebagai netizen yang mengatakan bahwa jangan pernah beli buku Gibran and Game ya, karena itu isinya fitnah, begitu ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bisa mencerahkan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.